kerabat, balik lagi sama aku Ojos. Hari ini aku mau nge-review film yang lagi rame diperbincangkan di berbagai sosmed, mulai dari IG, TikTok, sampai dengan YouTube. Ya, apalagi kalau bukan Pengabdi Setan 2 Komunian. Aku bakal review beberapa hal yang aku suka dan beberapa hal yang aku nggak suka banget dari film Pengabdi Setan ini. Selamat datang di review super telat Pengabdi Setan 2 Komunian. Pengabdi Setan 2 ini adalah sebuah sequel atau cerita lanjutan dari Pengabdi Setan 1 yang disutradarain sama Joko Anwar. Di film ini menceritakan kelanjutan dari kisah keluarga Suwono yang diteror oleh banyak kejadian horor karena salah satu keluarganya ternyata bersekutu dengan setan. Ya, mungkin buat kalian yang udah nonton filmnya yang pertama tahun 2017 lalu, udah tau lah ya kalau si ibu dari keluarga Suwono ini bersekutu dengan setan. Terus bikin keluarganya diteror sama sekte ini setelah si ibu meninggal dunia. Terornya macam-macam ya, mulai dari kehadiran penampakan si ibu, didatangin para poci, sampai ke diambilnya anak terakhir dari keluarga Suwono, yaitu Ian Suwono. Nah, terus Pengabdi Setan kedua ini tuh lanjutannya. 3 tahun kemudian, keluarga Suwono ini pindah ke rusun di Jakarta Utara. Ya, mulai hidup baru lah ya. Terus ternyata di rusun ini memang tetap kena teror. Padahal mereka kira mereka tuh udah aman dari kejaran sekte Pengabdi Setan ini. Karena awalnya kan adik mereka yang terakhir udah diambil nih ya. Jadi mereka rasa kayak, oh ya udah kita udah aman lah ya. Dan ternyata di rusun ini mereka malah nemuin suatu fakta yang lebih kacau lagi soal sekte Pengabdi Setan ini. Chaos banget lah pokoknya. Kayak biasa lah ya, Joko Anwar kalau bikin film horor itu pasti kacau banget. Ada aja idenya. Dan tentu kita juga bakal ngerasain itu di film ini. Secara keseluruhan, ada 3 hal yang aku suka dari film ini dan ada 3 hal yang aku nggak suka dari film ini. Yuk, mulai dari 3 hal yang aku suka dari Pengabdi Setan 2 Komunian. Yang pertama, Joko Anwar. Ya, bener. Joko Anwar jadi alasan kenapa aku suka sama film ini. Gak bisa dipungkirin ya, kalau Joko Anwar itu jadi salah satu director favorit aku yang selalu aku tunggu-tunggu film barunya. Joko Anwar emang dari dulu selalu bisa ngasih cerita yang unik dari setiap film-filmnya. Dan aku suka banget. Mulai dari Janji Joni yang ngasih perspektif pengantar role film, belum lagi kalah sama Pintu Terlarang yang ngasih pengalaman horor yang menurutku dibawakan unik dan sangat menarik. Jadi kalau Joko Anwar bikin film baru tuh rasanya kayak pasti penasaran. Dan di Pengabdi Setan 2 ini aku beneran dibikin penasaran waktu tahu kalau lanjutan filmnya bakal berfokus di suatu rusun yang dari teasernya aja tuh udah kelihatan serem banget cuy. Ya siapa yang nggak penasaran ya? Bayangin filmnya bakal seserem apa? Ngerasain teror ibu di setiap lantai rusun yang emang kadang kelihatan creepy gitu kan ya? Banyak sih sebenarnya sutradara-sutradara yang aku selalu penasaran kalau mereka bikin film baru. Misalnya kayak Yosef Angginun, Edwin, atau Muli Surya yang menurutku selalu ngasih pengalaman baru di setiap film-film mereka. Kedua, menyiksa batin. Seperti yang aku bilang tadi ya, di setiap filmnya Jokan itu pasti selalu ngasih sesuatu pengalaman yang menarik. Dan bener banget, di film Pengabdi Setan ini kalian bakal ngerasain itu semua. Mulai rasa takut kita yang dimain-mainin sampai mengolah fobia. Di sini tuh kita beneran bakal diteror sama kamera movement yang selalu neror rasa takut kita. Pergerakan kamera yang diarahin sama Ical Tanjung selaku DOP ini tuh emang sialan banget sih. Sering banget main panning dan tilt yang bikin kita tuh gregetan. Karena kita tuh tahu itu tuh bakal diarahin ke tempat-tempat yang kita udah tahu bakal ada penampakan poci. Tapi ya tetap aja diarahin situ ya karena emang horor kan. Kayak gede banget dah. Belum lagi treatment pencahayaannya yang emang gelap banget. Tapi ya emang tetap masih bisa dinikmati ya. Karena bagian horornya tuh pas di rusun, terus mati listrik, terus hujan badai, banyak petir. Dan bayangin dah tuh, kita disuruh waspada terus panjang film. Karena kan gelap ya, terus tiap karakternya ini juga bawa sumber cahaya yang minim gitu loh. Senter kecil lah, korek api lah bahkan. Kan sialan ya. Jadi pas gelap-gelap, tiba-tiba ada suara geledek, dar! Muncul tuh poci di belakang, kagetin banget. Jadi deh, sepanjang film tuh tegang terus kita. Belum lagi di film ini Jokan tuh pinter banget ngolah fobia, terutama klaustrofobik atau rasa takut akan tempat sempit ya. Buat kerabat yang punya klaustrofobik, aku saranin hati-hati deh nonton film ini. Karena lumayan banyak scene yang bikin bergidik ya. Mulai dari empel-empelan di lift sampai kejepit di tempat sampah. Udah, skip dah. Tapi aku suka sih karena itu satisfying sih menurut aku. Dan yang terakhir itu konspirasi. Ini film isinya konspirasi semua. Gila, mulai dari sekte, mayat hidup, sampai ke punya universe sendiri. Mungkin di timeline YouTube atau TikTok kerabat udah penuh kali ya sama konspirasi di film Pengabdi Setan 2 ini. Ya, ini jadi salah satu yang aku suka juga. Karena emang jarang ada film Indo yang seru ngobrolin konspirasi di dalamnya. Bukan cuma sekedar konspirasi penampakan gimmick-gimmick doang ya, tapi ini tuh emang konspirasi yang dirancang sama sutradaranya yang bersambung sama film-film lainnya. Bahkan ada yang bilang film-filmnya Jokan tuh ada universe-nya sendiri. Keren kan? Di film ini sendiri kita tuh bakal banyak banget nemuin konspirasi mulai dari teori karakter Batara yang katanya penjelajah waktu karena masih berhubungan sama film Joko Anwar yang lain, yaitu Pintu Terlarang. Kan di Pintu Terlarang karakter utamanya ini diperanin sama Fachri Albar juga kan.
Jadi sama tuh karakternya kata orang. Terus sekte pengabdi setan ini masih ada hubungannya sama organisasi rahasia Herosase yang lagi-lagi ada di film Pintu Terlarang. Karena di Pengabdi Setan 2 ini ada logo kuda laut atau seahorse bahasa Inggrisnya, yang kalau hurufnya dibolak-balik bakal jadi kata Herosase. Dan masih banyak lagi deh ya, pokoknya nggak bisa jelasin di sini. Kalau kalian tertarik sama konspirasi ini, mungkin kita ngobrol di Discord kali ya, kita review bareng-bareng. Join Discord kita deh, biar kita bisa review bareng-bareng soal konspirasi pengabdi setan ini. Itu dia beberapa hal yang aku suka dari film ini. Sekarang kita bahas 3 hal yang aku nggak suka ya, biar nggak dikira buzzer ya. Oke, yang pertama itu nggak ada trigger warning. Di film ini tuh banyak banget flashing light. Selain karena setting badai jadi banyak petir, ada juga satu scene yang emang beneran full flashing light yang ada kali sampai 2 menitan. Nah ini bahaya banget nih karena di awal film nggak ada warning sama sekali. Jadi bisa nge-trigger untuk orang-orang yang punya epilepsi yang gampang kambuh kalau ada kilap-kilap cahaya gini. Tapi aku denger-dengar udah ada petisi untuk bikin trigger warningnya sebelum film itu mulai. Jadi semoga aja kedepannya film ini aman lah ya. Terus yang kedua, ceritanya yang kurang. Ya bener, aku kurang suka sama cerita dari film kedua Pengabdi Setan ini. Apalagi kalau dibandingin sama Pengabdi Setan 1 ya. Aku lebih suka yang pertama deh. Aku rasa banyak bagian-bagian dari film kedua ini terasa banget repetisi dan banyak hal-hal yang gak diceritakan dengan baik. Jadi kesannya banyak yang tiba-tiba dan banyak yang tergesa-gesa. Mulai dari teror yang agak berasa repetisi di beberapa karakter, terutama di karakter Tari, salah satu penghuni di rusun. Terus ketiba-tibaan di scene Rini, anak pertama dari keluarga Suwono, yang menurutku bridging ketika dia curiga sama bapaknya itu kurang aja gitu loh. Jadi kayak tiba-tiba aja muncul kecurigaan itu. Terus banyak hal yang tergesa-gesa di adegan-adegan akhir atau pas penyelesaian. Itu jadi klimaksnya berasa kurang intens. Malahan dibandingin sama scene-scene terornya itu lebih intens gitu loh. Jadi kayak ya yang harusnya di akhir kita ngerasa lega, ini kurang lega aja. Dan yang terakhir itu banyak yang nggak jelas. Sebenarnya ini bukan kekurangan sih, cuman aku aja yang gerem karena misteri di film ini tuh banyak banget. Dan ternyata di film ini belum terungkap semua. Kayak siapa sebenarnya sekte ini? Terus kenapa anak terakhir dari keluarga Suwono itu tuh diambil? Terus sebenarnya si bapak ini jahat apa baik sih? Tahu sih sebenarnya emang disetting buat Pengabdi Setan 3. Tapi kan jadi nggak sabar banget cuy. Kayak tapi ya udahlah ya, kita sabar aja nunggu kelanjutan dari keluarga Suwono yang hidupnya nggak tenang-tenang ini. Itu dia review film Pengabdi Setan 2 Communion yang super duper telat ini. Secara keseluruhan aku suka sama film ini karena emang salah satu film yang aku tunggu banget. Aku suka horornya, aku suka terornya, aku suka banget treatment pengambilan gambar sama cahayanya. Komedi-komedi yang diselipin di tengah-tengah juga aku suka banget, kayak smooth gitu loh. Walaupun ada beberapa hal yang gak aku suka, kayak cerita yang menurutku bisa banget digali lagi lebih dalam. Tapi mungkin Joko Anwar emang mau filmnya berbentuk seperti ini, jadi gak apa-apa. Karena di beberapa interview juga Joko Anwar bilang film itu seperti wahana. Jadi ya masih asik-asik aja buat ditonton. Dan yang terakhir, aku mau kasih skor 3/5 untuk film ini karena berhasil bikin aku gelisah sepanjang film. Jangan lupa like dan subscribe kalau Kerabat suka sama konten review kayak gini. Dan tulis di kolom komentar kalau Kerabat ada rekomendasi film yang harus aku review ke depannya. Terima kasih udah nonton dan sampai jumpa. Bye!